Mungkin ada sedikit pertanyaan. Allah yang pertama, yang kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kita terhadap orang tua. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Setelah orang tua siapa? Karib kerabat, wabidil kurba. Setelah itu wal yatama, orang-orang yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Rasulullah di mana? Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul hukuk. Ayat hukuk. Ya. Jadi ayat-ayat itu kadang diberi nama, kalau surat jelas ya. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa dan seterusnya, itu nama surat. Kadang ayat ada namanya. Ya. Yang sangat terkenal ayat kursi. Ya. Ayat kursi. Ada yang dhaif, mungkin antum pernah dengar. Ayat 5. Ada lagi yang bid'ah. Mungkin antum pernah dengar ya. Kulhu geni. Pernah dengar ya? Ada Yasin Fadilah. Ini dhaif. Maudhu. Bukan dari Nabi SAW. Ya. Nah, ini salah satu yang sahih, ayat hukuk. Hukuk jamak dari hak. Ayat tentang hak. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 atau 10 hak. Artinya kewajiban kita kepada 10 ini. Hak mereka terhadap kita. Karena dalam bahasa Arab, hak bahasa Arabnya apa? Hak itu memang bahasa Arab. Hak pun kan. Hak. Kewajiban dalam bahasa Arabnya apa? Kewajiban. Kalau hak. Kalau kewajiban, hak juga. Namanya hak juga. Jadi ada hakun li, ada hakun ala. Hakun li itu hak. Hakun ala itu artinya kewajiban. Ya. Apa yang pertama? Allah. Kemudian orang tua. Kemudian kerabat, kemudian yatim, kemudian miskin, kemudian istri dan seterusnya. Sudah kita bahas. Ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Allah yang pertama, yang kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kita terhadap orang tua. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Setelah orang tua siapa? Karib kerabat, wabidil kurba. Setelah itu wal yatama, orang-orang yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Rasulullah di mana? Kan setelah Allah kemudian orang tua. Kok enggak Rasulullah dulu? Jawabnya, Allah dan Rasulnya satu. Dalam masalah ajaran, dalam masalah halal haram, Allah dan Rasulnya itu satu. Gitu. Maka orang mengatakan yang pertama sekali nomor satu kita taati adalah Allah.
Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, orang tua. Betul? Salah. Salah. Ya. Yang pertama, yang nomor satu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya tidak dua, tapi satu. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin berselisih. Tidak mungkin berselisih. Beda dengan Allah dan Rasulnya, dengan orang tua, bisa berselisih apa tidak? Bisa. Allah dan Rasulnya menghendaki wanita pakai jilbab, orang tua malah tidak menghendaki. Orang tuanya prihatin anaknya pakai jilbab atau pakai cadar misalnya. Adakah? Ada. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mungkin. Allah maunya ke barat, Rasulullah maunya ke timur, mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka sebuah kesalahan ketika ada orang mengatakan nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis. Ini salah. Ya. Nggak ada penomoran. Karena sama persis. Dalam masalah khobar, dalam masalah halal haram. Gitu ya. Bukan masalah penyembahan, tentu. Tidak boleh dan haram dan kufur menyembah Rasulullah. Menyembah Allah satu-satunya. Ini dalam masalah pelajaran, ajaran, halal haram. Maka salah kalau Allah nomor satu, Rasulullah nomor dua. Atau begini. Perintah Rasulullah harus kita taati. Perintah Allah lebih kita taati lagi. Betulkah? Betulkah? Salah. Salah. Nggak ada penomoran. Ya. Apa yang ada di hadis kita ikuti. Kita taati. Apa yang ada di Al-Quran lebih kita taati lagi. Betulkah? Salah. Nggak ada penomoran, sama saja. Mau Al-Quran, mau hadis, mau itu langsung dari Allah, mau lewat lisan Nabi, sama. Semuanya dari Allah. Nabi cuma menyampaikan. Lah Al-Quran itu, yang 30 juz itu, 114 surat itu, para sahabat tahu langsung dari Allah, langsung dari Jibril, apa lewat mulut Nabi? Lewat mulut Nabi SAW. Jadi sama-sama keluar dari lisan Nabi SAW. Hadis-hadis itu sabda beliau, lewat mulut beliau. Al-Quran sama lewat mulut beliau. Ya. Nah, hanya bedanya kalau sudah disebut Al-Quran tidak mungkin ada yang dhaif. Ya kan? Nggak ada ayat Al-Quran dhaif. Ini ayat ini dhaif. Adapun hadis ada. Maka yang saya maksud tadi tentu hadis yang sahih. Hadis yang sahih dengan Al-Quran sama saja. Secara isi. Secara perintah. Ya. Maka waktu itu pernah kita bahas. Hadis berisi tentang hal-hal yang besar. Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar lagi. Betul kan? Tidak betul. Tidak betul. Ya. Gak ada penomoran seperti itu. Ya. Maka ada kalanya hadis memuat hal-hal besar. Ayat Al-Quran ada kalanya memuat hal-hal yang kecil. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, cara rukuk begini, cara sujud begini. Ada di Al-Quran apa di hadis? Jelas ada di hadis. Nggak ada satupun ayat yang menjelaskan subuh berapa rakaat, isya berapa rakaat, cara rukuk seperti ini, cara sujud seperti ini. Nggak ada di Al-Quran, ada di hadis. Kira-kira itu hal kecil apa hal besar? Besar. Rukun Islam masuk kecil. Besar, sholat 5 waktu kan. Nah sementara mengetuk pintu kamar orang tua sebelum masuk, harus minta izin dulu.
anak-anak kecil, terutama dalam 3 waktu. Setelah Isya, menjelang subuh, dan di siang hari. Ya, ini ada di Al-Quran. Ada di surat An-Nur. Ya, salah satu waktu aurah disebut waktu aurah. Ini tidak di hadis, malah ada di Al-Quran. Padahal sekedar anak kecil ngetuk pintu kamar orang tua. Apa kita katakan mengetuk pintu kamar orang tua lebih besar daripada salat subuh, salat maghrib? Sepertinya nggak ada yang mengatakan itu. Maka menyimpulkan bahwa hadis sunnah berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar, salah. Salah. Jadi besar kecilnya tidak tergantung ini di Al-Quran, ini di hadis. Besar kecilnya lihat isinya. Inilah ayat-ayat hukuk. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sampai usia tua. Mungkin 80, 85 gitu ya. Satu ketika naik unta dalam usia tua itu ya. Kemudian cambuknya terjatuh. Ya. Mungkin nggak ada yang lihat, tapi ada orang di situ. Kalau dia minta tolong dengan orang yang ada di bawah, ya mudah sekali. Tapi dia tidak mau minta tolong. Dia turun sendiri dengan susah payah, dia ambil sendiri, dia naik lagi dengan susah payah. Ini dilakukan oleh Hakim bin Hizam karena malu. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Nabi. Setelah ini, aku tidak akan minta lagi kepada manusia, kepada siapapun ya Rasul. Jadi awalnya asal ketemu Rasulullah, minta. Asal ketemu Rasulullah, minta. Dan selalu dikasih. Rasul itu manusia yang belum pernah, bukan tidak pernah ya, belum pernah mengatakan tidak ketika diminta. Ya. Bahkan waktu itu sampai baju yang sedang dipakai orang Arab Badui kan antum tahu ya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan. Jadi baju yang sedang dipakai oleh Nabi itu diminta. Nabi kasih. Nabi pulang, dikiranya masih ada baju lagi. Nggak taunya nggak ada. Ya, maka sampai beberapa lama mencarikan baju. Ya. Nah, lalu turun peringatan dari Allah langsung. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, betul. Carilah kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Tapi jangan lupa kamu juga masih punya bagian di dunia ini. Jangan dikira kamu nggak punya bagian. Artinya, kalau baju cuma satu ya jangan dikasihkan ke orang. Inilah Nabi ditegur oleh Allah karena saking dermawan. Rupanya kita kebalik ya. Ditegur oleh Allah karena saking bakhilnya. Ditegur dengan sakit, ditegur dengan celaka, ini teguran. Dan alangkah baiknya kalau kita merasa ditegur. Ya, bentar-bentar sakit, cuman kena hujan dikit aja masuk angin misalnya. Cuman ya ngulet dikit kesleo gitu. Kan suka begitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita merasa ditegur. Barangkali selama ini saya kurang sedekah. Barangkali saya punya sepupu, keponakan di kampung, pada miskin, nggak bisa sekolah.
saya kaya raya, saya uangnya miliaran, tapi nggak peduli. Nah, lalu memperbaiki diri, alangkah baik. Ya, rasanya. Nah, kembali ke Hakim bin Hizam. Setelah minta dikasih, lalu Nabi menasihati bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Barang siapa yang mencukupkan diri minta-minta orang, dinasihatilah itu. Malu dia. Malu. Karena saking malunya dia bersumpah, ya Rasul, setelah ini aku tidak akan minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, maka ya betul, karena sudah sumpah di hadapan Nabi ya, nggak pernah minta-minta lagi. Minta bikinin ini itu sama istrinya, nah, semuanya lakukan sendiri. Ya. Termasuk ini, yang cambuk jatuh tadi. Ya. Inilah para sahabat, kalau sudah berjanji di hadapan Nabi itu seumur hidup, sampai mati, walaupun berat. Gitu ya. Nah, di sini Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amman kana yatasaddaqu wa yu'tiku wa yasilu rahimahu fil jahiliyah. Dulu waktu jahiliyah dia bersedekah, dia silaturahim, menyambung silaturahim, dia menyantuni fakir miskin, dia memerdekakan budak dan seterusnya amal-amal kebaikan. Hallahu min ajr? Apakah ada pahalanya? Waktu itu masih jahiliyah, masih kafir, belum masuk Islam. Ya, seperti hari ini kan, waktu masih jadi orang Hindu, baik, dermawan, sopan, berbakti kepada orang tua, kemudian masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ya udah jelas kan. Adakah pahalanya? Ya jelas nggak ada. Apa jawab Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Ada. Justru engkau masuk Islam itu karena apa? Karena kebaikan-kebaikanmu di masa jahiliyah. Begitu. Ya. Jadi seburuk-buruk Umar bin Khattab waktu masih kafir, sejahat-jahat Khalid bin Walid waktu masih kafir, termasuk Amr bin As, itu punya kebaikan, punya sesuatu yang menonjol. Ya. Maka termasuk antum barangkali yang dulu sebelum paham sunnah, gitu ya, masih berbuat bid'ah, nggak paham sunnah, tapi nggak pernah ketinggalan sholat, misalnya. Tapi nggak bisa ngelihat orang susah. Asal ngelihat orang susah, bawaannya pengen nolong, bawaannya pengen bantu. Padahal uang pas-pasan. Kan ada orang seperti itu ya. Bukan nggak bisa ngelihat orang seneng. Nah, ini nggak baik nih ya. Asal ada orang seneng, bawaannya ngiri. Bukan itu maksud saya. Nggak bisa ngelihat orang susah. Ya. Bawaannya pengen bantu, pengen nolong, walaupun uang pas-pasan. Nggak kenal sunnah, masih tahlilan, muludan, salawat nariyah, usolli, nawaitu. Maka Allah berikan hidayah. Ya, dengan dalil aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam itu berdasarkan kebaikan yang engkau lakukan di masa jahiliyah. Ya, seperti hari ini, banyak orang mu'alaf masuk Islam. Itu biasanya waktu masih kafir, yaitu tadi, mungkin sangat berbakti kepada ibunya, mungkin sangat dermawan, mungkin gemar membantu sesama, dan seterusnya. Ya. Berarti adakah pahalanya? Ada. Fadalla ala annahu idza lam yuslim, lam yakun lahu ajr. Maka jika tidak masuk Islam, kafir sampai mati, ya tidak ada pahala. Ya. Fasarat al-huququ kulluha la tanfa'u illa bitahqiqi haqqillah.
maka hak-hak yang 10 tadi atau 9 tadi percuma. Percuma. Berbakti kepada orang tua, sangat berbakti, percuma. Baik kepada karib kerabat, percuma. Kemudian baik sekali kepada istri, percuma. Percuma. Kalau hak yang pertama tadi tidak ditunaikan, tidak menyembah Allah, tidak Islam, tidak beriman, percuma semua. Percuma di akhirat ya. Kalau dunia tidak percuma. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun kafir, Allah akan berikan kebaikan. Dunia. Orang yang rajin sedekah, walaupun kafir, Allah akan berikan kebaikan. Di mana? Di dunia. Mungkin bisnisnya lancar, mungkin badannya sehat, gitu ya. Tapi dunia, akhirat tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.